Masyarakat Indonesia telah mengenal dan memiliki kendaraan tradisional sejak dulu, terutama di Pulau Jawa, sebagai pusat perkembangan peradaban Nusantara sejak abad keempat. Seiring dengan kemajuan zaman, orang-orang mulai menggunakan alat transportasi untuk memudahkan perjalanan mereka, terutama di jalur darat yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Alat transportasi dulu memiliki beragam fungsi, mulai dari kendaraan pribadi, kerajaan, atau sebagai alat angkut. Dari banyaknya kendaraan tradisional di Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan hingga penjajahan, di video kali ini kita akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama, pedati. Pedati atau gerobak adalah sebuah kendaraan atau alat yang memiliki 2 atau 4 buah roda yang digunakan sebagai sarana transportasi. Pedati dapat ditarik oleh hewan seperti kuda, sapi, kambing, atau dapat pula ditarik oleh manusia. Alat transportasi tradisional ini memiliki roda yang terbuat dari kayu dan bagian atapnya terbuat dari anyaman bambu ataupun bahan lain yang berfungsi untuk melindungi penumpang atau barang yang diangkut. Pedati di Indonesia telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk, gerobak sapi digunakan sebagai alat transportasi pengangkut barang. Pada saat itu, gerobak sapi merupakan kendaraan yang tergolong mewah karena tidak semua golongan mampu untuk membeli gerobak sekaligus sapi sebagai penariknya. Gerobak sapi mengalami kejayaan pada masa kolonial Hindia Belanda, tepatnya pada masa tanam paksa. Gerobak sapi digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari wilayah pedalaman Indonesia ke pelabuhan untuk dibawa ke Belanda. Kejayaan gerobak sapi ini didukung dengan pembangunan jalan-jalan penghubung dari pedalaman ke pelabuhan. Yang kedua, sepeda ontel. Sepeda ontel disebut juga dengan sepeda unta atau pit kebo atau pit pancal. Adalah sebuah tipe sepeda standar dengan ban ukuran 28 inci yang biasa digunakan oleh masyarakat perkotaan sampai akhir tahun 1970-an. Sepeda ontel mengacu pada sepeda desain Belanda yang bercirikan posisi duduk tegak dan memiliki reputasi yang sangat kuat dan berkualitas tinggi. Sepeda ontel ini mulai banyak digunakan pada zaman Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1970-an, keberadaan sepeda ontel mulai digeser oleh sepeda jengki yang berukuran lebih kompak, baik dari ukuran tinggi maupun panjangnya, dan tidak dibedakan desainnya untuk pengendara pria ataupun wanita. Sepeda ontel umumnya dipakai oleh masyarakat perkotaan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga tahun 1970-an. Sepeda ontel kemudian pada tahun 1970-an secara perlahan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan dibanding perkotaan. Namun pada akhirnya karena usia dan kelangkaan, sepeda ontel telah berubah menjadi barang antik dan unik. Situasi mulai berbalik. Sepeda ontel yang dulunya terbuang sekarang pada tahun 2000-an justru diburu kembali oleh semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa sampai pejabat. Kini banyak klub-klub dan komunitas sepeda kuno dari berbagai daerah di Indonesia, tersebar dari Sabang hingga Merauke yang jumlahnya ratusan komunitas. Itu pun hanya yang sempat terpantau dan terdaftar. Belum lagi masih banyak yang tidak terdaftar atau ikut organisasi di bawah naungan KOSTI, yaitu Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Yang ketiga, becak. Becak merupakan moda transportasi tradisional yang mungkin paling terkenal di Indonesia. Kendaraan ini tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga terdapat di beberapa wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Becak sendiri berasal dari Tiongkok, di mana bi yang berarti kuda dan ca berarti gerobak, sehingga becak memiliki arti kuda gerobak atau kereta kuda. Namun sebagai moda transportasi tradisional, becak digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Becak pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-20 untuk keperluan pedagang Tionghoa mengangkut barang. Pada tahun 1937, becak dikenal dengan nama roda 3 dan kata becak baru digunakan pada 1940 ketika becak mulai digunakan sebagai kendaraan umum. Di Indonesia terdapat 2 jenis becak, yakni becak dengan pengemudi di belakang
dan becak dengan pengemudi di samping. Becak dengan pengemudi di belakang umumnya banyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan becak dengan pengemudi di samping umumnya terdapat di Pulau Sumatera. Demikian pembahasan kita mengenai 3 kendaraan tradisional di Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan hingga penjajahan di video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.